Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Nur Hasanah. Aku berasal dari Universitas Riau. Hari ini aku akan mengajak teman-teman semua untuk mempelajari suatu teks. Teman-teman, ada yang tahu nggak kita mempelajari teks apa? Yuk kita simak dan ikuti video ini sampai habis ya. Eits, jangan lengah, karena di dalam video ini ada beberapa kuis. Simak dan jawablah pertanyaan dengan baik. Enjoy! Sebelum kita masuk kepada materi, mari kita simak teks berikut. Nah, setelah membaca dan menyimak teks tadi, kira-kira teks tersebut termasuk ke dalam teks apa ya? Cukup yakinkah teman-teman terhadap jawabannya? Harusnya sih yakin. Jadi, teks tadi itu adalah teks eksposisi. Ya, benar. Kali ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah suatu paragraf atau karangan yang memuat informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, akurat, dan tentunya mudah dipahami. Paragraf bersifat real atau nyata dan ilmiah atau dapat dikatakan sebagai teks non-fiksi. Setelah tahu apa pengertian teks eksposisi, kita lanjut ke tujuan. Jadi, apa sih tujuan adanya teks eksposisi itu? Tujuan teks eksposisi yaitu menjelaskan dan menyampaikan informasi yang memuat pengetahuan secara rinci dan terstruktur dengan dasar argumentasi yang kuat, agar pembaca mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Setelah mengetahui pengertian dan tujuan dari teks eksposisi, kita lanjut ke ciri khusus teks eksposisi. Yang pertama, yaitu gaya informasi yang mengajak atau persuasif. Yang kedua, penyampaian teks secara lugas dan menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, bersifat netral dan tidak memihak. Yang keempat, penjelasan disertai data yang akurat. Dan yang kelima, fakta dipakai sebagai alat kontrastasi dan alat kontribusi. Selanjutnya, struktur teks eksposisi. Teks eksposisi terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Tesis merupakan bagian pembuka yang memperkenalkan personal, isu, masalah, atau pandangan umum tentang topik yang akan dibahasnya.
Struktur ini biasanya terdapat di bagian awal. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, dan fakta-fakta bahkan pernyataan para ahli. Argumen harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis. Dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang berisi penegasan kembali tesis yang diungkapkan di bagian awal, serta menambah rekomendasi dan saran. Biasanya bagian ini terdapat di bagian akhir. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan masalah utama atau topik yang dibahas. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebaban atau hubungan sebab akibat untuk menyatakan sesuatu yang argumentatif atau hubungan kausalitas. Misalnya, jika, maka, sebab, disebabkan, karena, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau kata penghubung yang berkaitan dengan waktu. Misalnya, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, ataupun perbandingan atau pertentangan misalnya sementara itu. Yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan seperti menurut, berdasarkan, merujuk, dan lain sebagainya. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif atau bersifat mengajak seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, seharusnya. Di awal pembelajaran, kita sudah dihadapkan dengan teks, dan teman-teman sudah membaca teks lalu menebaknya. Dan sekarang, teks yang merupakan teks eksposisi tersebut, kita bahas lebih detail lagi berdasarkan struktur dan kebahasaan teks eksposisi yang sudah kita bahas. Yang pertama, kita bahas berdasarkan strukturnya. Struktur teks eksposisi ada 3, yaitu yang pertama ada bagian pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini yang terdapat pada paragraf awal atau paragraf pertama. Karena tesis ini merupakan bagian pembuka yang memperkenalkan personal isu. Personal isu mengenai untung ruginya sebuah negara dari adanya perdagangan bebas. Yang kedua ada bagian argumentasi. Bagian argumentasi di teks ini terdapat pada paragraf 2 sampai paragraf 6. Dimulai dari paragraf kedua yang menunjukkan unsur penjelas untuk mendukung tesis, dan paragraf selanjutnya hingga paragraf ke-6 yang menunjukkan adanya argumentasi logis dan didukung dengan data serta fakta mengenai untung ruginya perdagangan bebas. Yang terakhir yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang di teks ini terdapat pada paragraf yang mana paragraf tersebut berisi penegasan kembali tesis yang diungkapkan di bagian awal, serta menambah rekomendasi dan saran. Selanjutnya kita akan menelaah kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks ini. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan masalah utama atau topik yang dibahas. Kata peristilahan yang digunakan pada teks eksposisi ini antara lain keunggulan komparatif, kelompok neoliberalis dan kapitalis, neraca perdagangan, politik anti-dumping, perdagangan bebas, gerakan proteksionisme. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat untuk menyatakan sesuatu yang argumentatif atau hubungan kausalitas. Misalnya, jika, maka, sebab, disebabkan, karena. Dalam teks ini, kata yang menunjukkan hubungan kausalitas terdapat pada paragraf ke-6, yaitu pada kalimat politik anti-dumping Indonesia sangat lemah. Akibatnya kinerja impor meningkat dan kinerja ekspor menurun. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau kata penghubung yang berkaitan dengan waktu. Dalam teks ini, kata yang menunjukkan hubungan temporal terdapat pada paragraf 3
yaitu pada kalimat sementara itu Portugal hanya memerlukan 90 orang buruh untuk 1 unit pakaian dan 80 orang buruh untuk 1 unit anggur. Yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan seperti menurut, berdasarkan, merujuk. Dan yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif atau mengajak seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, seharusnya. Bagaimana teman-teman? Sejauh ini apakah teman-teman mengerti apa itu teks eksposisi? Jika dilihat sekilas, mungkin kita sulit membedakan apakah teks yang kita temui itu teks eksposisi atau bukan. Berikut kita akan melihat perbedaan teks eksposisi dengan teks-teks yang jika dilihat sekilas itu hampir mirip. Tujuannya agar kita tidak keliru jika dihadapkan dengan beberapa teks karena kita dapat memahami nantinya. Yang pertama itu ada perbedaan teks eksposisi dengan teks eksplanasi. Berikut beberapa perbedaannya. Yang pertama, teks eksposisi dengan teks eksplanasi. Perbedaan pertama yaitu teks eksplanasi bersifat informatif, sedangkan eksposisi bersifat persuasif. Yang kedua, teks eksposisi menggunakan pronomina sebagai sudut pandang, sedangkan eksplanasi lebih lazim menggunakan nomina atau kata benda. Yang ketiga, teks eksplanasi tidak menyinggung manusia sebagai partisipan, sedangkan eksposisi menggunakan manusia sebagai partisipan. Yang keempat, teks eksplanasi informasi yang disampaikan bersifat pengetahuan, sedangkan eksposisi memuat opini dan pendapat penulis. Yang kelima, teks eksplanasi lazim menggunakan kalimat pasif, sedangkan kalimat eksposisi lebih banyak memuat kalimat aktif. Dan yang keenam, struktur teks eksplanasi yaitu pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi, sedangkan struktur teks eksposisi yaitu yang pertama mengungkapkan tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga kesimpulan. Kesimpulan ini dapat berupa penegasan ulang maupun rekomendasi. Selanjutnya, perbedaan teks eksposisi dengan teks berita. Sama-sama memberi informasi. Kira-kira apa sih bedanya? Yang pertama, teks eksposisi adalah teks yang memuat informasi dengan mengemukakan pendapat, disertai fakta tentang suatu peristiwa atau topik. Sedangkan teks berita adalah wacana tertulis yang berisi kabar atau laporan mengenai kejadian atau peristiwa berupa fakta yang hangat. Yang kedua, teks eksposisi menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, padat, dan jelas sesuai ejaan baku, sedangkan teks berita harus ditulis berdasarkan fakta atau sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga, teks eksposisi memuat informasi atau pengetahuan bersifat faktual atau sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sedangkan teks berita harus bersifat faktual dan juga aktual, yang berarti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sedang menjadi perbincangan orang banyak, baru saja terjadi dan betul-betul terjadi. Yang keempat, teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yaitu gagasan dan fakta. Fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga dapat meyakinkan banyak orang. Sedangkan gagasan disampaikan dalam teks untuk memenuhi struktur kepenulisan. Sedangkan teks berita memiliki unsur 5W tambah 1H. Selanjutnya ada teks yang sama-sama menjelaskan pendapat, gagasan, dan fakta. Kira-kira apa ya perbedaan teks eksposisi dan teks editorial? Yang pertama, teks eksposisi bertujuan untuk memberikan sebuah informasi dan pengetahuan kepada pembaca mengenai suatu hal, sedangkan teks editorial bertujuan untuk menyampaikan pandangan terhadap suatu masalah yang sedang menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Yang kedua, teks eksposisi bentuk penyampaiannya lugas dan juga menggunakan bahasa yang baku, sedangkan teks editorial kalimatnya singkat, padat, dan jelas. Dan yang ketiga, teks eksposisi memiliki struktur tesis, argumentasi, dan penegasan ulang, sedangkan teks editorial memiliki struktur pernyataan pendapat, argumentasi, dan pernyataan ulang pendapat. Yang terakhir,
Apa aja sih langkah yang harus kita lakukan ketika ingin menulis teks eksposisi? Berikut langkah-langkah penulisan teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik, yakni suatu hal yang memerlukan pemecahan masalah atau sesuatu yang mengandung problematika di masyarakat. Yang kedua, mengumpulkan bahan dan data untuk memperkuat argumen, baik dengan membaca-baca surat kabar, majalah, buku, ataupun internet. Yang ketiga, membuat kerangka tulisan berkenaan dengan topik yang akan kita tulis, yang mencakup tesis, argumen, dan penegasan atau kesimpulan. Dan yang keempat, mengembangkan tulisan sesuai dengan kerangka yang kita buat. Argumentasi dan fakta yang telah dikumpulkan kita masukkan ke dalam tulisan itu secara padu sehingga teks itu bisa meyakinkan khalayak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis ya. Semoga kalian dapat memahami. Terima kasih dan sukses selalu.